Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa beribadah kepadanya. Selawat berserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada siang hari ini insyaallah pembahasan yang baru karena ada santri baru, jadi pembahasan kita pun pembahasan yang baru. Satu kitab insyaallah yang akan kita bahas yang berjudul At-Tibyan. At-Tibyanu fi adabi hamalatil Quran. Apa maksud dari tujuan dituliskan kitab ini? Ada yang tahu enggak? Apa makna dari judul kitab ini? At-Tibyan fi adabi hamalati al-Quran. Siapa yang tahu? Kitab ini dituliskan oleh seorang imam. Beliau adalah Al-Imam Muhaddits Yahya Al-Imam Al-Muhaddits Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kita ulangi. Kitab ini dituliskan oleh seorang imam Al-Muhaddits Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang sering kita dengar atau yang terkenal dengan Imam An-Nawawi. Paham? Orang mana? Bukan Imam An-Nawawi Al-Bantani, bukan dari Banten, apalagi dari Sunda, Sukabumi, tidak. Ya. Sedikit kita ingin melihat ya beberapa riwayat tentang kehidupan beliau. Beliau nama lengkapnya, kalau ulama-ulama dulu itu disebutkan mulai dari nama kunyahnya, gelarnya. Kalau dia seorang pakar hadis, seperti tadi kan namanya adalah Al-Muhaddits. Al-Muhaddits berarti dia seorang pakar hadis. Maka disebutkan. Kemudian Yahya bin Sharaf bin Hasan, ini nama lengkapnya ya, bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi beliau adalah seorang ulama yang tinggal atau lahir di Ad-Dimashqi, Damaskus. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah di Nawah. Kita mungkin pernah dengar nama Imam Al-Bukhari, ya, Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari lahir di mana? Bukhara. Maka nama beliau adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dinisbatkan dari daerahnya, yaitu Al-Bukhara. Jadi Al-Bukhari. Begitu juga dengan Imam An-Nawawi, lahir di mana tadi? Di Nawa.
maka dinisbatkan kepada beliau. Siapa tadi namanya? Imam An-Nawawi. Nah, dari situ asalnya. Dari situ asalnya. Kalau Antuna lahirnya di Sukabumi, maka nisbatnya kemana? As-Sukabumi. Ada yang orang Sukabumi? Atau yang sering kita dengar dengan As-Sundawi. Kalau orang Sunda, nisbatnya kemana? As-Sundawi. Kalau orang Padang? Hah? Kalau Indonesia? Al-Indonesi. Jadi seperti itu. Kemudian yang menarik dari biografi beliau, ya kita mungkin tidak panjang membahas biografi ini ya, karena waktu kita sedikit pada siang ini. Dalam seharinya Imam An-Nawawi belajar atau masuk ke dalam 12 halaqah. 12 halaqah cabang ilmu dalam sehari. Nah, ini kebiasaan beliau. Apa saja halaqahnya? Ada yang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, fikih, adab, nahwu, sharaf, bahasa Arab, berbagai cabang ilmu dalam waktu satu hari. Antuna berapa halaqah sehari? 4. Kalau dulu Imam An-Nawawi belajar tidak di kelas, mereka belajar dengan sistem talaki namanya. Talaki itu tidak di kelas, di masjid seperti Antuna ini belajar halaqah, itu namanya talaki. Ya, memperdengarkan bacaan kepada seorang guru, kemudian seorang guru membenarkan. Nah, itu namanya talaki. Sama dengan mempelajari hadis juga seperti itu, juga di halaqah. Dan ini masih banyak di daerah kita, atau bahkan di daerah Arab Saudi pun juga seperti itu. Di Masjid Nabawi juga seperti itu, dengan sistem talaki ini. Dan dengan berkembangnya dunia pendidikan, maka para ulama membuat gaya belajar atau model belajar itu dengan 2 sistem. Ada dengan sistem talaki, ada dengan di kelas. Seperti di Jamiah Islamiyah di Madinah juga seperti itu. Kita belajar di kelas, tapi kita juga talaki di Masjid Nabawi. Baik. Jadi Imam An-Nawawi tadi mengikuti halaqah dalam seharinya 12 halaqah. Maka Antuna tidak perlu heran ya, kalau halaqahnya baru 4 kali atau 5 kali, itu masih kurang berarti dibandingkan dengan Imam Nawawi. Kalau bisa ini 10 halaqah sehari. Bisa. Mulai dari jam 3. Ada sebuah pesantren, karena lupa di mana, di Sulawesi atau di mana itu. Mereka mulai belajarnya jam 3. Jam 3. Masuk kelasnya jam 3. Nah, kemudian mulai nanti subuh istirahat, kemudian belajar lagi, kemudian istirahat lagi, belajar lagi. Tapi habis isyaknya langsung tidur, nggak ada kegiatan habis isyak. Nah, makanya kalaupun kita tidak mampu seperti itu, nah ini kan sunnah ya, sunnah Rasulullah SAW. Setelah isya beliau apa yang dilakukan? Tidur kan, tidur. Tidak ada lagi kegiatan. Nah, kecuali mungkin
Ya, hal-hal yang bermanfaat tidak masalah. Nah, makanya kita di Al-Afaf juga seperti itu. Kita usahakan cepat tidur. Ya, maksimal jam 9 atau jam 9.30 lah. Kalaupun tidak bisa habis Isya langsung. Tujuannya apa? Agar nanti mudah untuk tahajud. Karena belajar di waktu malam itu lebih apa? Lebih kuat. Belajar di waktu malam itu lebih nempel di kepala. Ya. Menghafal apa saja yang dilakukan di waktu malam itu lebih bagus dibandingkan waktu siang ini. Contohnya kajian di siang ini. Nggak tahu nih Antuna, sepertinya udah kayak baterainya itu udah 5 watt lah ya. Semangatnya sudah berkurang. Ini ada yang tidur kan? Artinya sebelahnya, coba lihat kiri kanan masing-masing. Nah. Baik. Kemudian Imam Nawawi ini juga belajar kepada para ulama, para masyayikh yang ada di Damaskus. Di antaranya adalah Abul Baqa An-Nablusi, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausi, Abu Ishaq Al-Muradi, dan yang lain-lainnya. Dan Imam Nawawi dikenal dengan seorang yang zuhud, seorang yang zuhud. Dikenal dengan seorang yang wara' dan bertakwa. Beliau sederhana. Imam Nawawi sederhana, qanaah, tetapi berwibawa. Dan yang paling menariknya adalah beliau selalu menyibukkan diri dengan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan. Nah, ini diantara yang perlu kita tiru ini. Di antara sebab keberhasilan beliau ya, dalam menghafal Quran, mempelajari hadis, ribuan ratusan hadis yang beliau hafal, karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpulnya apa? Ketaatan itu sangat berpengaruh kepada kualitas dan kuantitas ilmu yang dipelajari. Terutama dalam menghafal Quran. Menghafal Quran. Makanya saya sering katakan, sebagian orang mereka tidak terlalu bersusah payah menghafal Quran. Boleh dikatakan menghafal Qurannya santai, gitu kan. Tapi doanya kuat, hubungannya dengan Allah bagus. Yang wajib dia jaga, yang sunnah dia tambahkan, nggak pernah tinggal kan, seperti itu. Nah, maka yang menjaga hafalannya itu bukan dia sendiri yang bersusah payah, tapi Allah langsung yang menguatkan daya ingatnya. Dengan sekali baca, 2 kali baca, murajaah beberapa kali, tidak lupa. Yang paling ditakutkan para penghafal Quran adalah lupa, hilang hafalannya. Kan ini yang paling ditakutkan. Lalu bagaimana kuncinya? Minta kepada Allah agar dimudahkan, agar dikuatkan ingatan. Ini yang sangat penting. Nah, ini pertanyaan bagi antuna masing-masing. Apakah antuna sudah dekat, sudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang dihafal adalah Al-Qur'an. Perkataan siapa? Perkataan Allah. Perkataan Allah. Nah, jadi itulah manfaatnya di antara kita, di antara yang kita bahas pada siang hari ini, biografi dari Imam An-Nawawi.
Banyak ulama-ulama lain. Silakan antum baca di pustaka, di maktabah, yang perlu kita tiru. Kenapa mereka berhasil? Bagaimana cara mereka belajar? Kan seperti itu. Baik. Adapun pembahasan ya yang tadi sudah dapat belum? Apa maknanya? Apa makna dari judul yang saya sampaikan tadi? At-Tibyan fi adabi hamalatul Quran. Siapa yang tahu artinya? At-Tibyan itu adalah nama ya. Fi, apa arti fi? Fi di ya. Di atau pada. Adabi artinya adab. Hamala, apa arti hamala? Membawa ya? Membawa. Hamala, atau yang sering kita dengar hamil. Apa arti hamil? Hamil artinya membawa. Karena orang hamil itu dia membawa anaknya kemana-mana. Nah makanya artinya membawa, hamil. Baik. Kemudian hamalatil Quran. Kalau di sini bukan membawa anak, membawa apa? Membawa Al-Quran. Jadi pembahasan dari kitab ini adalah adab seseorang yang membawa Al-Quran, yang menghafal Al-Quran. Ini pas sekali dengan antum lain, yang setiap saat mengaji, mempelajari Al-Quran, menghafal, pelajari tajwid ya. Sangat bagus kitab ini untuk dipelajari ya. Kalau ketika kajian kultum seperti ini mungkin tidak panjang, tidak luas penjelasannya, tapi antum bisa nanti belajar lebih dalam di luar halaqah, di luar kajian. Tapi pembahasan pada kitab ini terpusat kepada 10 pembahasan. Nah, ini akan kita selesaikan. Mudah-mudahan satu semester selesai ya. Karena setiap pekan insyaallah pada 10 pembahasan atau 10 judul ya, yang berkaitan dengan adab tadi. Mulai dari bab pertama faedah membaca Al-Quran sampai bab terakhir itu fi dhabti alfadhil kitab. Bagaimana sebenarnya lafaz dalam atau cara melafazkan Al-Quran. Nah, inilah yang akan kita bahas nantinya. Baik. Sekarang kita masuk kepada bagian pertama, keutamaan membaca fi dhabti fi atrafi, keutamaan fadilah fadilah qiraatul Quran, keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Baik. Ana rasa antuna sudah tahu semua apa fadilah atau manfaat dari membaca atau mempelajari Al-Quran ini. Di antaranya hadis khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kemudian apa lagi? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan diberikan syafaat
Kemudian apa lagi? Man qara al-Quran falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan diberikan satu hurufnya 10 kebaikan. Kemudian dalam hadis lain juga dikatakan, barang siapa yang ahli ya ummul qaumu, maka dia akan dikedepankan, dia akan dituakan. Kalau dia seorang laki-laki, maka dia akan dijadikan sebagai seorang imam. Kemudian juga di dalam hadis lain dikatakan bahwa nanti di akhirat akan dipakaikan mahkota pada kedua orang tuanya. Dan juga derajatnya di surga nanti sesuai dengan ayat yang dia hafal. Nah, ini berapa hadis yang sering kita dengar fadilah atau manfaat mempelajari Al-Quran. Nah, bagian yang pertama itulah yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian kita tutup dengan sebuah hadis, ya, dengan sebuah hadis. Bunyinya seperti ini. Bahwasanya diperintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena Allah tidak menyiksa hati yang menghayati Al-Quran. Kemudian sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah, maka siapa yang masuk ke dalamnya, dia pun akan aman. Dan siapa yang mencintai Al-Quran, maka berikanlah kabar gembira ini. Artinya apa? Seseorang yang menghafal Al-Quran, maka penyakit-penyakit hati akan jauh darinya, akan terobati. Maka anak Al-Afaf, santri Al-Afaf yang menghafal Quran, tidak ada satupun yang memiliki penyakit, ya. Kalau penyakitan sakit di luar hati itu biasa, tapi yang paling parah itu sakit apa? Sakit yang tidak terlihat, sakit hati. Antuna kalau hasad kepada teman, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Biasanya senyum aja gitu kan. Tapi ternyata dalam hatinya apa? Tidak. Nggak kelihatan. Nah, ini yang berbahaya. Tapi kalau sakitnya demam, ya. Kemudian apalagi flu, nah, itu kan kelihatan. Dan yang lebih bahaya adalah sakit hati. Dan penyakit hati ini di antara penyebab tidak berhasilnya seorang dalam menghafal atau mempelajari Al-Quran. Nah, maka berusahalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan Al-Quran yang antum baca, karena Al-Quran yang kita baca itu adalah sebagai obat. Maka seluruh penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita hilang. Baik, barangkali sudah lewat waktunya, ya. Itu saja sebagai mukaddimah, pengenalan dari kitab yang akan kita bahas nantinya. Itu saja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.